warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Nama saya Hudia Aziza Sigolgi. Nama saya Nabila Zakirani. Perkenalkan, nama saya Mizalika. Perkenalkan, nama saya Hanimar. Perkenalkan, saya Rahayu Wulandari. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinier dalam ekonomi. Pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk fungsi nonlinier merupakan pangkat lebih dari satu. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan naik. Dengan demikian, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Menjelaskan contoh dari fungsi permintaan. Jika fungsi permintaan adalah Pi sama dengan 16 dikurang Q kuadrat 2, fungsi permintaan tersebut dalam suatu diagram ini. Penyelesaian, jika Q sama dengan 0, maka Pi sama dengan 16, sehingga titik potong sumbu Pi adalah 0,16. Jika Pi sama dengan 0, maka Pi sama dengan 16 dikurang Q kuadrat 2. Q kuadrat 2 sama dengan 16, Q kuadrat 1 sama dengan 4 plus. Q kuadrat 2 sama dengan 4 negatif atau tidak memenuhi. Jika titik potong dengan sumbu Q adalah 4,0 dan 4 negatif, 0. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa apabila harga barang naik, maka jumlah penawaran bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya. Bentuk umum fungsi penawaran. P sama dengan fungsi Q, P sama dengan AQ kuadrat ditambah AQ ditambah C. Keterangan, P sama dengan harga produk, Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, C sama dengan konstanta. Jika A lebih besar daripada 0, maka kurvanya membuka ke atas. Titik puncak, kita mencari titik puncak harus menggunakan rumus, yaitu min B per 2A dan min D. Baiklah, ini adalah contoh dari fungsi penawaran, yaitu jika fungsi penawaran ditunjukkan oleh P sama dengan 2Q kuadrat tambah 4Q tambah 6. Gambarkanlah fungsi penawaran tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,6. Sedangkan jika Q sama dengan 1, maka P sama dengan 12, sehingga titik koordinatnya yaitu 1,12. Sedangkan jika Q sama dengan 2, maka P sama dengan 22, sehingga titik koordinatnya yaitu 2,22. Jadi, berdasarkan titik potong dengan sumbu P dan titik koordinat, maka gambar dan fungsi penawaran P sama dengan 20Q kuadrat tambah 4Q tambah 6 dapat dilihat di samping. Baiklah, saya Mizalika akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Demand sama dengan supply. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal fungsi keseimbangan pasar. Oke, pertanyaannya, carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan PQ sama dengan 30 dan penawaran Q sama dengan 3P kurang 9. Langsung saja kita jawab. Jika tadi diketahui fungsi penawarannya kita ketahui tadi Q sama dengan 3P kurang 9. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi permintaan. Substitusi ke permintaan yaitu PQ sama dengan 30. Maka akan menghasilkan persamaan baru yaitu P
dikali 3P dikurang 9 sama dengan 30. P dikali 3P yaitu 3P kuadrat. P dikali min 9 yaitu min 9P. 30 pindah posisi menjadi min 30 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3 menjadi P dikurang 3P dikurang 10 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Perkalian berapa yang jika dikalikan hasilnya 10 dan jika ditambahkan hasilnya min 3? Maka kita akan mendapatinya 5 dengan 2. Oke, setelah itu maka kita akan mendapati P-nya 5 dan P-nya sama dengan min 2. P sama dengan 5 memenuhi, sedangkan P sama dengan min 2 tidak memenuhi. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai P sama dengan 5, kita substitusikan nilai P tersebut yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan, permintaan atau penawaran, sehingga memperoleh nilai Q. Di sini saya akan menggunakan Q-nya yang 3P dikurang 9. Kita masukkan nilai P yang 5 tadi ke persamaan Q sama dengan 3P kurang 9, yaitu 3 kali 5 dikurang 9, yaitu 15 kurang 9 sama dengan 6. Nah, jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar kita simbolkan saja dengan huruf E sama dengan 6,5. Oke, selesai. Selanjutnya berdasarkan fungsi permintaan QD sama dengan 30 dan fungsi penawaran QS sama dengan 3P kurang 9, maka gambar dari keseimbangan pasar dapat digambarkan seperti pada gambar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.